kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Tetapi akhir-akhir ini kondisi air sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh adanya polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik, terutama sampah organik dan sampah organik dari masyarakat. Penjernihan air mempunyai tujuan sebagai berikut: A. Menghilangkan gas-gas terlarut. B. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi bab 2 yang berjudul alat penjernih air pada materi teknik pengendapan dalam proses penjernihan air. Mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila sebagai guru pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Hamida Rafania sebagai primateri 1. Perkenalkan, nama saya Baiklah, materi akan dibacakan oleh primateri kami, yaitu Anissa dan Rafania. Sedangkan biji buah telur atau moringan oleifera mengandung zat aktif trihalosiloksibentil isothiocyanen yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta dengan partikel kotoran melayang di dalam air. Penemuan yang telah dikembangkan sejak tahun 1986 di negeri Sudan untuk menjernihkan air dari anak sungai Nil memenuhi standar baku air minum dan air bersih. Tawar berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Selama pengendapan, yaitu menggunakan tawar berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Selama pengendapan sekitar 12 jam. Yang keempat, lampu pendamping berfungsi untuk pengendapan. Selama pengendapan membutuhkan waktu hingga 24 jam. Selain itu, fungsi Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. dari Komnas. Presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi-mimpimu agar orang lain mempekerjakanmu untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Itu bermimpilah selagi mimpi itu gratis. Banyak orang yang hanya sekedar hidup tanpa memiliki mimpi dan setiap harinya hanya diisi dengan kegiatan yang tidak berguna. Maka ingatlah teman-teman, mimpi kita tidak akan pernah padam selagi kita belum mewujudkannya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama hari ini kita sedikit demi sedikit dengan bersama-sama fokus dan menyimak presentasi dari kelompok kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fiona sebagai moderator. Sebagai moderator, saya berkenalkan pada saya sebagai narasumber. Saya Farisa dan Nadia sebagai moderator. Baiklah, berikutnya isi materi akan dijelaskan oleh material yang dapat menyerap berbagai kotoran, zat kimia, dan polutan lain yang ada di dalam air. Dan sering dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Dari air terdiri dari beberapa bagian, yaitu bahan sekarang perhitungan kecil, pasir, hidup, dan bergerak. Bahan untuk membuat alat penjernih air. Satu, gergaji. Gergaji adalah alat yang digunakan untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda tertentu. Dua, berfungsi untuk membuat. Saya akan mencoba ketekan untuk arahan ini. Yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat mengenai materi yang telah kami bahas tadi, silakan angkat tangan. Kuat-kuat dari kelas 3. Perkenalkan, nama saya Nadia dari absen 1 kelompok pada saya. Kenapa menyambung dengan teknik sekolah tidak bisa? Walaupun yang berbeda dan baik-baik. Contohnya rel kertas dan plastik, besi, kayu, dan lain-lain. Yang besar-besarnya, semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk diri kami dan untuk orang lain. Kita membawa bonsai, cangkul duduk sambil memakan stroberi. Cangkul usai saatnya kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak berjudul tahapan pembuatan alat penjernih air. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aini. Saya Dewi Sabrina. Selain kami akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dewi. Untuk Dewi, kami silakan alat penjernih air. Pertama, menentukan model, bentuk, dan ukuran alat penjernih air yang akan dibuat setelah melakukan pengamatan. Yang kedua, membuat sketsa, gambar benda yang akan dibuat, dan gambar teknik yang dilengkapi dengan ukuran. Yang ketiga, menentukan dan menyimpan alat yang akan digunakan, dan bahan alat apa saja yang diperlukan sebagai penyaring serta sebagai wadah air, serta saluran sumber. Yang keempat, hampir semua rumah masyarakat. Yang ketiga, bahan penyaring apakah yang dapat melakukan penyaring Sisa alat penjernih air yang akan dibuat disesuaikan dengan kebutuhan. Kedua, membuat gambar teknik lengkap dengan ukurannya. Ketiga, menentukan angka kerja. Keempat, menuliskan alat yang akan digunakan. Tahap ketiga adalah mulai membuat alat penjernih. Kita buka sisi
jawab. Untuk teman-teman ada yang Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Hairunisa sebagai pemateri 1. Saya Fitri Anis sebagai pemateri 2. Saya Fitri Febriani sebagai tanya jawab. Pendapat dan penyerapan menggunakan bahan buatan manusia seperti bahan kimia. Perbedaannya adalah pada bahan buatan yang digunakan seperti tawas dan bumbu kapur. Dua, bahan dan alat penjernih air dengan bahan buatan. Selain bahan alam, bahan penyaring ada yang buatan atau hasil wilayah. Karbon aktif atau arang aktif adalah jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat menyerap kotoran dalam air. Yang ke-9, tawas dan kaporit yang sering digunakan di kolam renang. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau misalnya ada pengunjung absen 20 yang bertanya apa yang dimaksud dengan polaritas tadi? Jika ada kesalahan kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami saya presentasikan kelompok kami yang berjudul teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zakira Afifah sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Suantara Sana sebagai tanya jawab. Yang memadai dan tidak mengaduk bahan kimia. Selanjutnya menyiapkan bak pengendap dan penyampung air. Itu ada tujuan dilakukan karena proses penjernihan air sangat berpengaruh pada suatu kualitas air. Mengapa demikian? Karena secara umum proses penjernihan air bertujuan untuk menghilangkan zat pengotor atau memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Penjernihan air diterapkan di daerah yang memiliki tingkat kekotoran air yang cukup tinggi. Bahan dan alat. Bahan itu ada perolehan tablet, resin softener, resin karbon, pasir zeolite, pasir mangan, pasir bata, alat penjernih air dengan metode buat. Untuk presentasi kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin? Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai narasumber 1, saya Najwa Tubilkina sebagai narasumber 2. Presentasi kami akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Lydia Adelia dan Nazila Tubilkina. Secara umum, proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Proses ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah menghilangkan gas-gas berlarut. Yang kedua, menghilangkan rasa yang tidak enak. Yang ketiga, membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Yang keempat, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya tindak saluran air. Gak disebutin. Ada air itu, baik setelah air bersih, terfiltrasi, pasir silika, gravel, web karbon, aktif, cairborne. Ada arang, kerikil, PA, LDT, sumber air, batu kali, bak pengendapan, ijuk, pasir halus, arang tempurung, bakal, kerikil, batu, bak penyaring. Kelompok 8, saya ingin bertanya apa ini patogen?
saya sebagai PSS kita mengajukan sebagai pembantu BEM. Kegiatan ini dilakukan oleh untuk proses pemurnian air. Biji buah kelor meringan aloe vera mengandung zat aktif yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah sintetis dengan partikel kotoran yang bersih untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. 4. Kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan. Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air, tapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus dan bakteri. 5. Arang atau kelapa. Kami membersihkan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan zat aktif Ramnos? Perkenalkan, nama saya Bisa Pertama. Satu, saya akan bertanya apakah pH air yang baik untuk manusia. Masya Allah. Kita saya akan menjawab jawaban dari saya. Kita sampai adalah zat yang terkandung dalam biji buah kelor yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel lumpur serta